Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan legenda opening. Pada dahulu kala ada sepasang suami istri yang tinggal di sebuah desa, yaitu Ki Hajar dan Nyai Sakalanta. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat disegani oleh warga sekitar, karena mereka berdua selalu ramah dan juga suka menolong jika ada yang kesulitan. Pada suatu hari, Nyai Sakalanta sedang merenung di depan rumahnya, dan Ki Hajar pun bingung. Lalu ia menghampiri istrinya dan bertanya, "Wahai istriku, mengapa engkau merenung saja?" Dan istrinya menjawab, "Ya Ki Hajar, aku ingin sekali mempunyai anak. Kita sudah bertahun-tahun menikah dan juga belum direstui oleh seorang anak pun." Setelah mendengar omongan itu, Ki Hajar pun merasa sedih dan juga bingung. Lalu ia bicara kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan bertapa selama mungkin supaya kita akan mendapatkan seorang anak." Dan istrinya menolak jika Ki Hajar akan bertapa. Ya Ki Hajar, engkau tidak perlu melakukan itu. Namun Ki Hajar memaksa, dan akhirnya istri si Nyai Sakalantanya merelakan Ki Hajar untuk bertapa. Setelah berpamitan, setelah hari itu, selama bertahun-tahun lamanya, Nyai Sakalanta tidak pernah bertemu dengan Ki Hajar. Ia sangat bingung hari itu. Namun suatu hari, ia bingung, merasakan mual dan juga kram di perut. Dan ia merasa bahwa ia sudah hamil. Dan beberapa bulan kemudian perutnya pun membesar. Dan ia meyakinkan diri bahwa ia sudah hamil. Dan setelah beberapa bulan, ia pun melahirkan seorang anak. Anaknya bukanlah manusia, melainkan seekor naga. Namun, naga itu bisa berbicara seperti manusia. Karena merasa malu, Nyai Sakalanta pun melarikan diri dan juga membawa anaknya supaya menghindar dari ejek-ejekan warga. Lalu suatu ketika, anaknya yang bernama Baru Kelinting bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah aku mempunyai seorang ayah?" Nyai Sakalanta pada saat itu merasa bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia menjawab dengan jujur bahwa ayahnya sedang bertapa di atas gunung. Ia meminta kepada Baru Kelinting untuk menemui ayahnya di atas gunung tersebut. Dan Baru Kelinting pun tidak mau karena ia berbentuk seekor naga. Dan ia tidak percaya diri jika menemui bapaknya. Dan ia takut bapaknya tidak akan percaya jika ia adalah anaknya. Namun Nyai Sakalanta pun memberikan sebuah pusaka ayahnya. Dan ia pun jalan menuju gunung yang sedang ditapai oleh bapaknya itu. Dan ia pun bertemu dengan bapaknya. Dan pada saat itu Ki Hajar sangat merasa bingung melihat seekor naga besar menghampirinya. Dan saat bertemu dengan ayahnya, Baru Kelinting pun bertanya, "Wahai
Wahai orang tua, apakah kau tahu di mana Ki Hajar bertapa? Dan Ki Hajar pun bingung. Bagaimana ia tahu namanya? Dan Baru Kelinting pun menjelaskan bahwa ia adalah anaknya. Tapi Ki Hajar tetap tidak percaya hingga ia memberikan pusaka yang diberikan oleh ibunya. Ia pun tetap tidak percaya. Namun lalu Ki Hajar menyuruh Baru Kelinting untuk mengelilingi gunung itu, melingkari gunung itu. Dan Baru Kelinting pun melingkarinya. Dan mereka berdua menuruni gunung, dan juga Ki Hajar pun memerintahkan kepada Baru Kelinting untuk bertapa selama mungkin supaya memberikan perlindungan kepada ayah dan ibunya. Namun di desa terdekat sedang ada pesta sedekah bumi. Saat pesta tersebut, warga-warga pun mencari makanannya, dan mereka memburu ke hutan terdekat. Mereka sudah berkeliling berkali-kali dan tidak menemukan satupun hewan untuk diburu. Ketika seorang warga melihat naga sedang bertapa, ia pun langsung melempar tombak ke arah naga tersebut. Dan naga itu akhirnya menjadikan pesta pora warga desa tersebut. Namun ketika sedang berpesta, ada seorang anak yang berlumuran lumpur dan juga tanah menghampiri orang-orang yang sedang berpesta tersebut. Ia terlihat sangat lapar dan tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Ia adalah jelmaan dari Baru Kelinting. Saat menuju pulang, Baru Kelinting pun diajak oleh seorang nenek untuk mengunjungi rumahnya. Saat di dalam rumah neneknya, di dalam rumah seorang nenek tersebut, Baru Kelinting pun bertanya, "Wahai nenek, kenapa engkau tidak pergi ke pesta tersebut?" Karena kata neneknya adalah mereka tidak mau menerima saya sebagai warga di sini. Dan Baru Kelinting pun memikirkan sesuatu dan ia akan memberikan pelajaran kepada warga-warga tersebut. Saat sebelum pergi, ia mengisyaratkan kepada nenek jika air sudah mengelilingi desa, segera ia siapkan beberapa alat yang sudah diberitahu. Dan Baru Kelinting pun pergi menuju pesta tersebut. Saat sedang meriahnya, Baru Kelinting pun menantang semua warga untuk mencabut sebuah lidi yang sudah dia tancapkan. Dan semua warga merasa meremehkan tersebut. Awalnya seorang anak kecil mencoba untuk menarik lidi tersebut dan tidak ada satupun yang berhasil. Dan lalu seorang wanita tua mencoba untuk mencabut lidi tersebut dan tidak ada pun yang berhasil. Dan juga laki-laki warga situ juga mencoba untuk mencabut tersebut, tidak ada yang berhasil. Baru Kelinting mentertawakan semua warga-warganya. Dan juga ia mencabut lidi tersebut. Saat lidi itu dicabut, muncullah mata air. Awal mula mata air itu hanya perlahan-lahan saja. Namun setelah beberapa lama, air itu menjadikan banjir di kawah gunung tersebut. Dan juga Baru Kelinting mengajak bertemu dengan nenek tersebut dengan alat-alat yang sudah disiapkannya. Dan Baru Kelinting dan nenek tersebut pergi dengan selamat.
Sekian dari saya. Assalamualaikum.